Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Karena pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur kita boleh bersama-sama lagi datang menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan. Untuk mengawali hari yang baru. Kita mau menaikkan pujian syukur, sebab Dia yang layak dipuji. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kepadamu. Kami berterima kasih sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat pemeliharaanmu di dalam hari-hari kami. Terima kasih buat penyertaanmu, buat perlindungan. Buat sepanjang malam tidur nyenyak yang Kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami menyembah-Mu sebab Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Engkau Immanuel yang beserta dengan kami. Engkau yang selalu ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur padamu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Keberkatan terjadi semua. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan-Mu hanya dalam Yesus, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang
Aku yakin nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Aku yakin kau ada di sini. Ku rasa kuasa yang akan bertahan yakin nyata di sini kemenangan terjadi di sini. Semua jiwaku memujimu, sungguh besar Yesusku. Senang hati menyembahmu, kau besar, kau besar. Kau besar, kau besar. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, perlepasan terjadi di sini. Hallelujah. Kami datang menyembah, kami datang Sebab Engkau yang layak dipuji disembah, Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Sebab Engkau Allah yang bertahta di atas kesucian penyembahan kami umat. Sebab kami memuji-Mu,
Kami meninggikan namamu Yesus, sebab namamu ajaib, sebab namamu besar, namamu mulia. Namamu berkuasa di bumi di surga selamanya. Tiada yang lain, tiada yang sama sepertimu. Kami sembah, kami sembah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau satu-satunya. Hanya kepadamu hati kami percaya, dan kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab daripada-Mu lah datangnya pertolongan kami, Tuhan. Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Sebab kami menanti-nantikan Engkau dengan percaya. Kami menanti-nantikan Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah namamu. Terpujilah namamu Tuhan. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Allah. Hanya kepadamu hati kami percaya. Sungguh kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu, menikmati semua yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Sebab Engkau sumber segalanya bagi kami. Tak pernah kekurangan satupun yang baik di dalam Engkau. Sebab kami terus melekat padamu, tinggal di dalam-Mu, dalam kerajaan-Mu yang tak tergoncangkan oleh apapun juga. Sebab Kau yang berjanji, Kau Allah yang setia. Saat kami tekun menanti-nantikan Engkau, Engkau akan melindungi kami pada saat hari pencobaan datang ke atas seluruh muka. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu.
menikmati perlindungan, menikmati penjagaan, menikmati pemeliharaan, menikmati kasih-Mu, menikmati kuasa-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sebab hanya dekat Engkau kami tenang. Haleluya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Kaulah pelindung aku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, nikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup, sungguh indah bersamamu selamanya. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku, sepanjang hidup. Kaulah pelindung keselamatanku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup, sungguh indah bersamamu, ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarlah rohmu dalam hidup, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh
bersamamu selamanya. Ya, hanya dekat Engkau kami tenang. Dan saat kami tinggal di dalam-Mu, kami aman. Dan itulah yang terindah dalam hidup. Sebab kami mau terus tinggal di dalam, dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam. Satu pagi hari ini kami buka hati kami lagi untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Oke, silakan Will. Oke, terima kasih Pak. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Pagi ini kita masuk di renungan kita di 1 Tesalonika pasal yang keempat. Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Saya bacakan judul perikop yang pertama yaitu Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kami turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Ya Bapak Ibu, untuk perikop pertama ini kan kita tahu bahwa ini adalah nasihat Paulus untuk jemaat di Tesalonika ya. Kita lihat bahwa nasihat Paulus ini supaya para jemaat Tesalonika itu bisa hidup kudus sesuai dengan difirmankan Tuhan. Bagaimana Paulus memberikan nasihat-nasihatnya seperti tidak melakukan percabulan, hidup kudus. Mengapa kita harus hidup kudus? Karena kan dari awal ya Tuhan adalah kudus juga kan. Nah, karena dari awal Tuhan menginginkan kita sebagai manusia itu hidup tidak tercemar, hidup kudus. Karena
kita tahu Tuhan itu sendiri adalah Tuhan yang kudus. Sehingga mengapa kita harus hidup kudus? Dengan melakukan hidup benar dan hidup kudus, kita bisa menyenangkan. Itulah salah satu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kita bisa lihat di ayat pasal yang ke ayat yang ke itu di sini kita bisa lihat untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menyenangkan Allah itu sendiri. Nah, baiknya kita mengambil contoh bahwa di sini kan Paulus menasihatin kita orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita melihat teman-teman kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan hidupnya, kita boleh seperti Paulus menasihatin teman-teman kita atau saudara-saudara kita, karena kita terlebih dahulu kan kenal dengan firman Tuhan. Nah, begitu juga sebaliknya, kita orang-orang yang sering dinasihatin contohnya seperti orang tua rohani kita, baik orang-orang kudus sebelumnya, kalau menasihati kita sesuai dengan firman Tuhan, baiknya kita mengambil sikap hati yang benar, yang bisa menerima, karena kan kita bisa lihat nasihat-nasihat ini sesuai firman Tuhan atau tidak. Karena kan kita bisa membedakan bagaimana nasihat dunia dan nasihat sesuai dengan firman Tuhan. Itulah hidup orang-orang kudus, kita harus berdampak. Bagaimana kita bisa menasihatin orang juga dan menerima nasihat itu dengan benar. Yang penting nasihat itu sesuai dengan firman Tuhan, firman yang tercatat di dalam Alkitab. Karena kan kita bisa lihat semua nasihat yang terbaik tuh ya tercatat semua di dalam Alkitab. Nah, tidak ada satupun, karena kalau kita menurutin nasihat-nasihat dunia kadang kan bisa menjerumuskan kita. Karena kita tahu bahwa ketika orang lagi jatuh, lagi mengalami kesulitan, beberapa orang kan sering menerima nasihat, tetapi nasihat itu hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Kadang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita harus tahu bahwa ketika kita menyaring nasihat-nasihat tersebut, yaitu nasihat-nasihat yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus untuk menasihatin para jemaat di Tesalonika bahwa hidup kudus, hidup benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dari situlah kita melakukan nasihat-nasihat ini sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Salah satunya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, dan ketika kita melakukan hidup yang benar dan hidup yang kudus sesuai dengan firman Tuhan, nah di situ kita bisa menjadi saksi di ayat yang ke-12 kan, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung kepada mereka. Nah, ketika kita hidup benar, hidup kudus, kita bisa menjadi saksi untuk orang-orang yang di luar yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana cara hidup seorang pengikut Kristus, pengikut orang Kristen, sehingga orang-orang luar itu tertarik untuk mengenal Tuhan. Nah, sehingga kita tidak bergantung kepada mereka. Nah, itu di ayat ke-12, sehingga ke depannya itu kita bisa menjadi saksi untuk Kristus. Nah, kita baca lagi untuk perikop kedua, judul perikopnya kedatangan Tuhan. Di ayat ke-13, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama Dia. Ini kami katakan kepada kamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus
akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Nah, di sini Paulus memberi kebenaran terhadap jemaat Tesalonika bahwa ada pengharapan saat orang sudah meninggal. Untuk kedatangan Tuhan ini kan saksian dulu saya juga bingung dengan orang-orang Kristen kan. Kenapa sih pada saat orang meninggal itu ada nyanyi pujian, ada penghiburan. Padahal kan di adat saya sebelumnya itu orang meninggal itu sangat hikmat. Kita sampai orang banyak menangis, harus semakin nangis semakin kencang itu berarti kita tandanya semakin sayang dengan orang-orang yang meninggal itu. Dulu malah ya, tradisi yang lama tuh dulu malah ada ya, dengar-dengar juga sih ada orang bayaran malah untuk nangis, untuk menangisin orang meninggal. Nah, di sini saya baru ngerti kenapa sih di Kristen itu ada ibadah penghiburan. Untuk siapa sih? Nah, saya baru mengerti bahwa ibadah penghiburan itu memang khusus untuk orang-orang yang belum meninggal ini, orang-orang yang masih hidup. Kenapa dinamakan ibadah penghiburan? Ya ini untuk menghibur orang-orang yang belum meninggal ini, bahwa di sini dikatakan, di Paulus mengatakan bahwa ada pengharapan. Ketika orang yang sudah meninggal itu, mereka menjelaskan bahwa orang yang sudah meninggal itu mereka sudah bertemu dengan Yesus, sudah lebih bahagia di sana dibanding kita orang-orang yang masih hidup. Apalagi orang-orang yang sudah kenal mati di dalam Kristus. Karena kan kita bisa dilihat di Filipi berapa 1 ayat 21, um, hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa di dalam Kristus mati adalah keuntungan? Tetapi di ayat sebelumnya kan ada tulisan hidup adalah Kristus. Ketika kita hidup di dalam Kristus, hidup benar, hidup kudus, mati itu adalah keuntungan. Karena kita sudah tahu akhir dari kematian itu adalah awal permulaan kita hidup di dunia yang lebih baik lagi, di surga itu bersama dengan Tuhan. Nah, di sini yang saya mengambil logika ketika orang-orang Kristen, kita orang-orang percaya melakukan penghiburan terhadap orang-orang yang meninggal. Saat melakukan ibadah kita nyanyi puji-pujian, itu kan untuk orang-orang yang ditinggalkan itu, puji-pujian itu untuk membangkitkan semangat mereka lagi untuk menjalani hidup benar, hidup yang kudus. Karena ketika kita sudah meninggal nanti, itu malah di Alkitab dituliskan adalah keuntungan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup kudus, hidup sesuai dengan serupa segambar dengan Kristus. Nah, ketika kita sudah meninggal itu kita nggak usah takut lagi, karena kita akan duduk di samping Nata di sorga, kerajaan sorga. Kita sudah mendapatkan tempat di kerajaan sorga, sehingga ketika kita melihat orang-orang yang meninggal, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita makanya sering ada juga ayat mengatakan kan lebih baik datang ke rumah duka daripada datang ke tempat pesta kan. Kenapa ya? Kita untuk menghibur teman-teman kita yang masih hidup ini. Karena ya itu penting, karena kita ingin memberikan pengharapan kepada mereka bahwa ya ayo kita hidup lebih baik lagi, hidup di dalam Kristus, sehingga ketika kita sampai dengan akhir hidup nanti, kita finish dengan baik, kita tetap setia dengan Tuhan. Ya, hidup kita akan mulai awal lagi ketika kita meninggal, ya, kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti. Ini yang dipesankan oleh Paulus, sehingga kita disuruh di ayat 18, karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Sehingga kita wajib, ini adalah perintah dari Tuhan melalui Paulus untuk kita memperkatakan perkataan untuk menghibur kepada sesama kita yang mengalami keluarga yang meninggal, bahwa ada pengharapan dalam Tuhan ketika orang yang sudah meninggal dan orang yang belum meninggal.
Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya tolong dibantu untuk akhiri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Willy. Jadi seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh Willy dari perikop yang pertama, dan saya juga mau berkata seperti Paulus berkata kepada jemaat Tesalonika, seperti di ayat yang pertama bagian akhir, hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Nah, saya percaya setiap kita hari ini sudah melakukan apa yang Tuhan mau, seperti apa yang Widi tadi sampaikan, ya supaya kita hidup dalam kekudusan. Kenapa? Ya tentu karena kita telah dikuduskan. Ketika kita mengaku di mulut, percaya di hati bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita yang tadinya berdosa, hidup kita telah dibenarkan, kita menjadi orang-orang kudus, karena Allah kita adalah Allah yang kudus, dan kita diberikan roh kudusnya Allah, yang memampukan kita, menolong kita untuk kita terus hidup kudus. Dan berkali-kali saya katakan hidup kudus itu ya artinya kita mau hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus, sehingga otomatis kita akan semakin hari semakin berbeda dengan cara hidup dunia. Karena sekali lagi kata kudus itu kan hageos, yaitu berbeda atau diasingkan. Ya memang terkadang ketika kita menjalani hidup di dalam kekudusan Tuhan, rasanya kita jadi aneh kalau kita kumpul dengan orang-orang yang masih hidup dengan cara dunia. Tapi saya mau meneguhkan hati setiap kita, nggak usah berkecil hati, bahkan ketika mungkin ada ungkapan-ungkapan yang sering kali dilontarkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, ah sok kudus lah kamu, kayak pendeta be kamu, atau sudahlah, nggak usah terlalu kudus. Tapi hari ini bela firman Tuhan meneguhkan, memang kita berbeda dengan cara hidup orang dunia. Dan tidak usah kecil hati ketika kita diomongin seperti itu, apalagi sampai dikucilkan. Memang seperti Yesus katakan, jalan menuju surga itu rasanya sempit, susah, rasanya jalan sendiri, karena kita jadi beda, tapi itulah kekristenan Bapak Ibu. Makanya Paulus katakan ya, aku tahu kamu telah menuruti hal itu, tetapi Paulus mengingatkan, meneguhkan untuk kita melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Karena hari-hari ini apa yang dicatat oleh firman Tuhan itu sedang digenapi. Seperti Wahyu katakan ya, yang cemar semakin cemar, yang jahat semakin jahat, tapi kita yang benar semakin benar, kita yang kudus semakin kudus. Karena hari-hari ini bukan saja terjadi degradasi iman, degradasi moral, semua mengalami kemerosotan. Karena yang tadinya dosa, kemudian dianggap hanya sebagai sebuah masalah. Yang tadinya dosa bahkan sekarang dianggap wajar, dan itu adalah hal yang lumrah. Tapi sekali lagi pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan pagi hari ini, kita yang selama ini telah menjaga kekudusan hidup, dan saya tahu itu tidak mudah, karena daging terkadang seringkali berontak, tapi sekali lagi bukankah sudah ada roh kudus dalam hidup kita? Mari lebih peka dengar apa yang roh kudus ingatkan kepada kita, untuk semakin hari semakin mematikan keinginan daging, hidup di dalam roh. Karena Paulus juga katakan di surat Galatia yang sudah kita baca beberapa waktu yang lalu, keinginan daging itu ya pasti akan bertentangan dengan keinginan roh. Tapi percayalah Bapak Ibu, seperti berkali-kali yang pernah juga saya katakan, apalagi kalau di antara anak-anak muda. Kalau ditanya lebih mudah mana hidup benar atau hidup tidak benar? Sudahlah pasti jawabannya lebih mudah untuk hidup gak benar. Gak usah diajarin. Orang akan lebih mudah untuk hidup gak benar. Tetapi lebih mudah mana hidup dari akibat hidup benar atau hidup gak benar? Yang benar adalah lebih mudah kalau kita hidup dari akibat hidup benar. Untuk hidup benar, untuk hidup kudusnya memang itu gak gampang. Tapi sekali lagi bukankah ada Roh Kudus yang menolong kita? Bagian kita ini cuma taat, buka hati, lemah lembut, nurut. Taat itu dengar dan lakukan.
dan kita akan menikmati akibatnya. Seperti tadi Willy katakan kan, kalau kita hidup nggak benar ya akibatnya mencelakakan kita dan akan membuat kita mengalami banyak hal yang menyusahkan hidup kita. Karena dosa itu hanya nikmat sesaat, tetapi akibatnya kita tanggung seumur hidup kita. Tapi sekali lagi, firman Tuhan ingatkan kita ini sudah dikuduskan dari semua perbuatan dosa. Jadi mari Bapak Ibu, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, dan yang seperti tadi juga Willy katakan, supaya hidup kita ini jadi kesaksian bagi orang luar, bagi orang dunia. Ketika mereka benar-benar melihat perbedaan itu nyata, dan mereka melihat akibat dari perbedaan tindakan yang kita lakukan, supaya mereka juga mengenal Yesus. Itu, dan yang kalau bicara tentang perikop yang kedua, ya tentu sekali lagi saya katakan, mari terus setia sampai akhir, sampai Maranatha, sampai sangkakala Allah berbunyi itu, dan seperti yang berkali-kali saya katakan, kerinduan saya nggak mengalami kematian secara jasmani, tapi saya mau diubahkan dalam sekejap mata pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Jadi mari Bapak Ibu terus setia, terus hidup dalam kekudusan, dan kalaupun seperti tadi Willy juga katakan, kalau ada keluarga kita yang meninggal, ya sedih itu normal, karena itu di area perasaan, karena kita merasa selama ini kita dekat, tiba-tiba harus terpisah. Sedih itu normal. Tapi yang firman Tuhan katakan tuh jangan berduka seperti orang yang nggak punya pengharapan. Seakan-akan itu perpisahan selama-lamanya. Ya, kalau memang kita nggak mau kerjakan bagian kita, memberitakan Injil, kalau ada keluarga-keluarga kita yang belum percaya dan kita masa bodoh, ya waktu mereka meninggal, ya itu akan menjadi perpisahan selamanya. Ya kalau sedih ya normal, wajar. Tapi oleh sebab itu, kalau kita mau nanti kita tetap bisa berkumpul. Makanya selalu saya katakan, kalau di ibadah penghiburan atau pemakaman, itu hanya perpisahan sementara. Jadi mari Bapak Ibu, kalau engkau yang masih punya keluarga yang belum kenal Tuhan, jangan sampai kematian itu menjadi perpisahan selamanya. Tapi biarlah kematian itu hanya jadi perpisahan sementara. Nanti waktu Yesus datang, kita akan kumpul bersama-sama lagi bersama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari sekali lagi hidup kudus dan lebih sungguh-sungguh lagi, dan Roh Kudus menolong kita. Dan kita lakukan itu sampai Maranatha, sampai Yesus datang kali yang kedua. Dan saya berdoa setiap kita yang ada pagi hari ini, kita hidup sampai saat itu. Kita diubahkan dalam sekejap, sehingga roh kita yang sudah sempurna karena keselamatan yang kita terima dari Yesus, jiwa kita yang terus dibaharui sampai hari ini, pikiran, kehendak, dan perasaan kita semakin serupa dengan Kristus sampai Maranatha nanti, tubuh kita pun akan dikuduskan dalam tubuh kemuliaan. Seperti tubuh Yesus waktu dibangkitkan. Oke, itu saja yang saya mau tambahkan pagi hari ini. Terima kasih, Willy. Saya kembalikan kepada, Pak Yosia akan berdoa, dan nanti akan ditutup oleh Willy. Silakan Pak Yos. Baik, Bapak Ibu, kita sebelum mengakhiri koram Deo kita pada pagi hari ini, mari kita sepakat kita berdoa bersama. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini, untuk sharing firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh hambamu, Saudara Willy ya Bapa, yang mengajarkan kami ya Bapa, setiap firman untuk hidup percaya, hidup kudus dan kami boleh menjadi penjaga juga bagi kami satu sama lain dengan saling hidup memberi nasihat satu dengan yang lainnya Bapa. Dan kami juga harus hidup berbeda dengan dunia ini ya Bapa. Hidup kami harus menjadi saksi Bapa bahwa dalam hidup di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Karena kami sudah ditebus dari kehidupan kami yang lama. Dan pada akhirnya Bapa, kami mau agar kami tetap setia untuk memelihara iman kami sampai pada akhir kesudahan dan sampai kami bertemu muka dengan muka ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk Willy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau berkati hidupnya ya Bapa. Engkau pakai terus ya Willy untuk terus menjadi saksimu ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa pada pagi hari ini. Kami mau berdoa juga untuk kesehatan orang tua kami, Bapak Ongko ya Bapak. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya eh, dalam kehidupan Pak Ongko selalu ada sukacita, selalu ada pengharapan. Dan kami percaya bahwa Tuhan terus memberikan pemulihan ya Bapak.
Berkati juga ya Bapak untuk keluarga yang sudah Engkau percayakan untuk menjaga, untuk merawat ya Bapak, supaya terus mereka juga penuh dengan kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kami juga teringat untuk Ibu Dorcas ya Bapak, yang saat ini ya Bapak dalam proses kemo ya Bapak. Kami berdoa terus supaya ada sukacita ya Bapak. Ada pengharapan yang besar kepada Engkau. Dan kami percaya ya Bapak bahwa Tuhan tidak lepas tangan. Tuhan selalu campur tangan ya Bapak untuk pemulihan kesehatannya Bapak. Demikian juga untuk rencana eh, untuk berobat, untuk pergi ke China. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang eh, menjadi penuntun terhadap semua usaha-usaha yang sudah dilakukan ya Bapak. Kami percaya ada kasih karunia Tuhan, Tuhan yang mencukupkan segalanya ya Bapak. Dan kami juga terus berdoa supaya Ibu Dorcas juga Engkau terus pakai ya Bapak di dalam segala kelemahannya untuk terus menjadi saksi yang hidup, untuk menjadi berkat bagi sesama ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami juga teringat untuk saudara kami Willy ya Bapak yang dalam proses program untuk memperoleh buah hati mereka. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh memberkati kandungan dari Nilu ya Bapak, supaya Tuhan eh, juga ikut campur tangan dalam usaha untuk mereka terus berjuang ya Bapak untuk mendapatkan buah hati ya Bapak. Kami percaya Bapak, Tuhan yang mampu memberi. Tuhan adalah sumber pemberi buat kami semua ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Teruskan supaya ada pengharapan yang besar kepada Engkau ya Bapak. Kau Tuhan yang mampu membuat sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kami percaya dan kami amini itu ya Bapak. Bapak dalam surga, kami juga mau berdoa untuk Ibu Bien, adiknya Ibu Acan yang masih eh, kalau kemarin masih di dalam ruang ICU, kami berdoa ya Bapak supaya terus ada pemulihan, supaya terus ada perbaikan di dalam kesehatannya ya Bapak. Engkau berkati setiap petugas medis, usaha medis yang sudah dilakukan ya Bapak, supaya boleh berjalan dengan baik. Terus supaya Ibu Yen terus mempunyai pengharapan hanya kepada Engkau ya Bapa. Jadilah sembuh dan jadilah pulih ya Bapa. Kami juga teriak untuk Yunal, adiknya Yuven yang saat ini ya Bapa sedang mengalami sakit penyakit, kondisi paru-paru yang masih kurang baik, mengalami paru-paru basah. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang boleh menjamah organ-organ paru-parunya itu ya Bapa. Kami berdoa, Tuhanlah pemulih, Tuhanlah yang memberikan kesehatan ya Bapak. Terus supaya Yunal juga selalu punya pengharapan hanya kepada Engkau ya Bapak. Terakhir juga kami mau berdoa untuk Suryanti ya Bapak. Kami berdoa untuk mamanya Suryanti dan Rudi yang mungkin kesehatannya kurang baik. Kami terus berdoa supaya ada pengharapan, ada pemulihan dari mamanya ya Bapak. Tuhan yang boleh menjamah sakit penyakit. Terima kasih ya Bapak. Kami terus berpengharapan hanya kepada Engkau. Bapak Ibu, kita juga mau berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada di dalam bangsa kami ini. Engkau berkati ya Bapak, setiap pemimpin, mulai dari presiden sampai jajaran menteri, gubernur maupun pemimpin-pemimpin daerah. Tuhan, kau tetap pakai mereka, biarlah mereka boleh bekerja dengan didasarkan takut akan Tuhan ya Bapa, yang berusaha untuk mesejahterakan setiap kami warga negara di sini ya Bapa. Dan kami juga mau berdoa Bapa, supaya kami juga sebagai warga, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai orang-orang yang menjadi saksi di tengah-tengah bangsa ini ya Bapa. Biar ajarkan kami ya Bapa untuk tunduk kepada pemerintah, karena semua pemerintah berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan segala pengharapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, mari kita sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pengharapan kami hanya datang daripada-Mu. Penghiburan kami juga datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Baiklah Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan hati kita. Biarlah pengharapan, penghiburan, sukacita, damai sejahtera yang datang daripada Tuhan Yesus menyertai kita mulai dari pagi ini sampai Dia datang kedua kali Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita.